Ya baik, Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya buat tema adalah keajaiban memberi. Keajaiban memberi. Nah, Bapak Ibu, keajaiban ini tema yang mau saya angkat, ya kan, keajaiban. Jadi kalau keajaiban ini Bapak Ibu berarti sesuatu yang ajaib itu artinya dari yang tidak ada kita tengok, ya kan? Dari yang tidak ada kita lihat tiba-tiba menjadi ada, kan gitu. Jadi ini sesuatu yang ajaib yang mau kita lihat, ibarat seperti main sulap, ya kan. Kalau sulap itu kan sebenarnya triknya itu kecepatan tangan ataupun apalah namanya, ya kan begitu. Tapi banyak orang merasa takjub dengan cara ataupun metode yang dilakukan. Jadi seolah-olah kita memandang itu seperti ajaib, kan begitu. Nah, ada lagi Bapak Ibu hal-hal yang ajaib yang mungkin tidak bisa kita lihat ataupun yang bisa kita tidak bisa kita bayangkan bagaimana kok bisa ini terjadi begitu. Jadi keajaiban itu yang mau saya masukkan ini adalah sesuatu yang memang benar-benar di luar nalar kita. Tetapi Bapak Ibu saya mau pastikan ada sesuatu yang bisa terjadi di luar logika kita. Ada sesuatu yang terjadi yang di luar kemampuan kita untuk berpikir kenapa ini bisa terjadi, ya kan? Itu membuktikan bahwa keajaiban ada, ya kan? Kalau umpamanya ketika kita membangun rumah, ya kan, seolah-olah bagi kita itu Bapak Ibu ya biasa, nggak ada keajaiban di situ Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Dikerjakan sama tukang. Kan begitu, tukang bekerja, gali pondasi, dibangun batanya, dibikin sengnya, nggak ada keajaiban di situ. Tapi tanya yang punya rumah, uangnya dari mana, itu baru, gitu loh. Itu baru namanya keajaiban. Jangan tengok dari luarnya. Kalau dari luarnya nggak ada keajaiban di situ, Bapak Ibu. Dari mana keajaiban di situ? Orang ada tukang, ya kan? Ada tukang yang membangun. Tapi ketika ditanya sama yang punya rumah, wah besar juga rumahnya ya Pak. Iya, wah berapa habis ini? Wah sekitar sekian lah. Wah banyak juga uang Bapak ya. Wah kalau kau tanya itu aku pun nggak tahu dari mana. Tapi ada aja orang yang ngasih pinjam sama aku katanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu juga artinya adalah sebuah keajaiban. Dia sendiri pun tidak mengetahui dari mana itu, tetapi itu terjadi, ya kan? Jadi keajaiban ini Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sesuatu yang di luar nalar. Mungkin orang memandangnya biasa saja, tetapi bagi kita, bagi orang lain ini adalah sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi ini yang mau saya katakan tadi adalah keajaiban. Ya kan, keajaiban dulu yang mau kita pahami dulu Bapak Ibu ya. Keajaiban ini memang betul-betul aneh dia gitu. Lalu bagaimana keajaiban ini bisa terjadi? Alkitab kita mencatatkan Bapak Ibu, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, di sana dicatatkan ada sebuah keajaiban. Dengan hanya 5.000, ada 5.000 orang dengan hanya 5 roti, ya kan, 2 ikan bisa dicukupkan. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Kan gara-gara begitu sebenarnya ini, ya kan? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang mau saya gunakan, saya mau angkat temanya adalah keajaiban memberi. Ya kan, temanya adalah keajaiban. Sama seperti cerita saya katakan tadi Bapak Ibu dengan membangun rumah itu tadi, keajaiban. Saya tambahkan memberinya sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, yakni Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, keajaiban memberi Bapak Ibu. Nah, sebuah perenungan Bapak Ibu bahwa sebenarnya Allah ataupun Yesus kita ini adalah Allah yang sanggup memberikan mujizat. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita belum sampai pada tahap itu bahwa dan keyakinan bahwa Yesus sanggup memberikan mujizat, ini menjadi sebuah pemahaman firman yang bisa mengambang Bapak Ibu. Tapi ketika kita memahami bahwa Yesus itu, Tuhan itu adalah yang sanggup memberikan ataupun yang bisa memberikan mujizat, maka kita menjadi sebuah orang yang betul-betul bisa memahami, ya kan? Oh, memang Tuhan itu bisa gitu loh. Jadi tidak ada lagi rasa khawatir Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita memanggil orang, ini bisa apa nggak ngerjakan ini ya, gitu loh. Bisa nggak dia ini? Nah itu kan kita jadi ragu dia Bapak Ibu. Kalau yang kita panggil itu umpamanya
saya beberapa hari yang lalu, semalam saya panggil bolang untuk membaguskan ban mobil yang nggak bisa dibuka bautnya, Bapak Ibu. Kan begitu. Karena apa? Aku yakin bisa gitu loh. Aku bisa. Nah, kalau aku panggil orang lain yang aku bisa, kan udah aneh aku itu gitu loh. Udah taunya aku dia nggak bisa, tapi aku panggil dia. Udah aku yang gila itu berarti. Kan begitu. Nah, inilah Bapak Ibu yang mau saya katakan tadi, ketika kita mau memahami keajaiban memberi ini tadi, maka kita harus tahu dulu konteks ceritanya bahwa Yesus sanggup melakukan itu gitu loh. Ya. Yesus sanggup bisa membuat itu. Maka kalau sudah yakin dan sudah mengerti dalam tahapan bahwa Yesus bisa memberikan mujizat, maka kita boleh melangkah di dalam pemahaman firman Tuhan berikutnya Bapak Ibu. Kalau kita belum yakin dan belum tahu, ya kan, bahwa Yesus sanggup memberi, maka kok bisa dia? Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam konteks cerita Alkitab kita pada saat ini Bapak Ibu, ya kan, di sana dicatatkan bahwa benar banyak orang, ya kan, itu dibuktikan dengan apa Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar ucapan belaka. Kadang-kadang, wah rame orangnya, wah rame, penuh katanya kan. Penuhnya ini kita nggak tahu, nggak bisa diukur. Tetapi Bapak Ibu, ini bisa dicatatkan di dalam Alkitab kita. Ada sebuah perbandingan, ya kan? 200 dinar katanya tadi tidak cukup memberikan makan. 200 dinar itu Bapak Ibu, ya kan? Itu satu upah kerja itu 1 dinar satu hari. Ya kalau satu upah itu Bapak Ibu 100.000, berarti 100.000 kali 200. Kan kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Itu ternyata tidak cukup memberi makan mereka sekali makan. Itu berarti dengan jumlah yang banyak berarti Bapak Ibu. Berarti benarlah orangnya banyak. Bukan hanya sekedar, oh rame yang datang, rame. Nah kan begitu, rame ini Pak ya Bapak Ibu. Rame aku sama ramenya Pak Lingga ini beda. Kan kayak gitu. Tapi ini membuktikan Bapak Ibu bahwa uang sekitar 20 juta tidak cukup memberi makan orang yang ada pada waktu itu hanya dengan membeli roti. Bukan beli nasi ya, bukan apalagi kalau BPK. Nah, enggak, ini roti. Roti itu 1.001 Bapak Ibu, bikinlah 2.000. Iya kan? 2.000 bikin 5.001. Payahlah itu. Orang enggak uangku kok. Nah, ya kan? Pahala lah membuat itu. 5.001 bikin. Untuk 20 juta berapa lah banyaknya roti itu kira-kira? Kurasa satu tempat kita ini kurasa itu ya kan? Nah, uangnya 20 juta, harga roti 5.000. Nah, udah pakai aku itu. Nah, kan kira-kira kayak gitu. Kayak mau bikin snack Natalnya ini gue tengok ini. Nah, berapa budgetnya? 5.000 udah pakai aku itu kan kayak gitu. Kok enggak 7.000 lah, 7,5 katanya kan, kena diskon. Ala Maben Godang katanya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, ini mau saya katakan bahwa ternyata uang segitu menunjukkan banyak orang yang ada pada waktu itu. Ini coba kita mau belajar dulu Bapak Ibu ya, bahwa ternyata memang benar orangnya banyak, bukan hanya sekedar dituliskan bahwa banyak orang 5.000, enggak gitu. Ini terus-menerus membuktikan bahwa benar banyak orang. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sinilah letak persoalannya. Semakin banyak orang, semakin masalah. Ya kan? Ya tak cukup lah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ketika persoalan ada, Tuhan selalu punya jalan keluar. Dan ini juga yang mau saya katakan bagi kita Bapak Ibu, ketika engkau punya persoalan, Tuhan selalu punya jalan keluar untukmu. Amin. Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup memberikan mujizatnya bagimu. Ya kan? Selalu ada aja cara Tuhan Bapak Ibu. Cara Tuhan itu adalah cara yang ajaib, cara yang tidak masuk akal. Inilah yang dilakukan oleh Allah. Mereka para murid itu Bapak Ibu mengalami sebuah kebingungan. Kayak mana ini? Kan begitu. Ya, kebingungan inilah Bapak Ibu yang mau saya katakan Tuhan akan menjawab. Iya kan? Tuhan akan menjawab. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Ya kan? Siapa yang memberikan? Tuhan. Bukan kita, bukan yang lain Bapak Ibu, bukan. Tuhan yang memberikan jalan. Dengan cara bagaimana? Ya ini Bapak Ibu yang tidak bisa kita mengerti. Cara Tuhan itu adalah cara yang ajaib. Ya, cara Tuhan itu adalah cara yang unik, cara yang ajaib, yang tidak bisa kita mengerti. Bayangkan seorang anak yang menjadi jalannya.
Apa nggak ada lagi di antara 5.000 orang itu di situ mama-mama, bapak-bapak yang berbaik hati? Saya yakin nggak mungkin nggak ada bapak ibu antara 5.000 orang. Pasti ada yang baik itu gitu loh. Ada yang pasti yang membawa apa itu, bontot atau apalah kan gara-gara gitu. Biasanya kita kan kalau umpamanya pergi-pergi, ada juga yang sebagian mama ini yang di kantongnya makanan. Kan kira-kira gini. Aku yakin di antara itu yang datang itu masa semuanya pelit? Enggak Bapak Ibu. Aku enggak yakin aku itu semuanya pelit yang 5.000 orang itu. Pasti ada juga yang baik hati, pasti ada juga yang murah hati. Tapi persoalannya Bapak Ibu, ini yang mau saya katakan tadi. Tuhan yang menggerakkan anak-anak itu dan menyiapkan dan menyediakan 5 roti itu tadi Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, cara Tuhan ini menjadi cara yang unik gitu loh. Di luar nalar dia, di luar logika Bapak Ibu. Ya kan? Makanya seperti yang saya katakan tadi, ketika engkau punya persoalan, ketika engkau punya pergumulan, ketika engkau meyakini Tuhan sanggup memberikan mujizat, maka mujizat Tuhan itu akan diberikan kepadamu dengan cara yang ajaib. Cara yang ajaib Bapak Ibu. Nah, kata ajaib ini Bapak Ibu kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, ajaib ini udah menjadi biasa aja gitu. Sama seperti orang ketika membangun rumah itu tadi, kita menengoknya biasa aja gitu loh. Oh ya iyalah, orang dikerjai tukang, ada masuk pasir, masuk semen, ya kan. Ketika ditanya sama yang punya rumah, itu baru jadi ajaib dia. Dia pun nggak tahu datangnya dari mana, tapi Tuhan siapkan gitu loh. Itu cara yang ajaib Bapak Ibu. Nah, pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Di sini sebenarnya pembacaan firman Tuhan kita ini banyak hal yang mau dilihatkan, banyak hal yang mau diperhatikan Bapak Ibu. Ya, karena apa? Di antara para murid juga sebenarnya banyak mereka mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya. Jangan-jangan Bapak Ibu para murid-muridnya ini juga khawatir, ya kan? Karena Alkitab kita Bapak Ibu ternyata dalam sistem organisasi, lalu kita sebut namanya di dalam para murid ada bendaharanya, ada apa segala macam kan begitu. Sini Bapak Ibu dikatakan Andreas mengatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan Bapak Ibu. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu, bahwa ternyata mereka ini yang sudah ada kepengurusannya bisa juga mengalami kekhawatiran. Karena kira-kira begitu ini. Bagaimana ini? Ya kan? Bagaimana ini? Ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu yang mau saya katakan bahwa ternyata kekhawatiran itu juga bisa muncul di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran dan ketakutan itu juga bisa muncul. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, seberapa kau mengenal Yesus, seberapa kuat kau mengenal Yesus, seberapa kuat kau mengenal Tuhanmu, ini akan menjadi cara dan jalan yang berbeda Bapak Ibu di dalam kehidupanmu ketika engkau menghadapi masalah. Ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau kesulitan dan tantangan menjalani kehidupan Bapak Ibu, itu udah pasti bagian hidup kita itu Bapak Ibu. Kalau sulit-sulit dalam kehidupanmu, udah memang itunya jalan kehidupan kita. Mau diapain? Memang kayak gitunya semua orang, ganti-gantiannya. Ya kan? Kalau keadaan kehidupan kita lagi sulit pada saat ini, ya puji Tuhan. Ya kan? Kita mengalami duluan. Ya besok-besok orang lain. Kan kayak gitu gilirannya semua. Mana ada hidup manusia ini mulus-mulus terus? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi dengan pemahaman dan pengetahuan kita bahwa ketika kita mengalami ini, bahwa kita yakin bahwa Yesus memberikan mujizat, maka kita akan sanggup Bapak Ibu. Kalau istilah bahasa Bataknya rohana mengulaki, kira-kira begitunya nih Bapak Ibu. Kembali lagi hatinya gitu. Nah, harus kembali lagi hatinya. Jangan mau lama-lama Bapak Ibu. Jangan mau lama-lama, enggak, jangan mau. Ya kan? Balik lagi gitu. Karena memang inilah bagian hidup itu tadi. Kalau kita lama-lama kan bukan kita jadinya jadi tambah sehat, tambah kuat, enggak Bapak. Kita makin tambah parah. Ya kan? Kalau lagi lemah ya udah lemah, tapi jangan lama-lama. Memang itu bagian hidup. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh kita lihat tadi di sini, ya kan, bahwa anak itu mampu dan mau memberikan bekalnya untuk mengikut Yesus. Disinilah Bapak Ibu yang mau saya katakan tadi, keajaiban memberi. Keajaiban itu bisa terjadi Bapak Ibu ketika dimulai.
Ketika engkau mau ambil bagian, ketika kita mau ambil bagian untuk menjadi, ikut menjadi Bapak Ibu, hadirnya mujizat, maka itu harus dimulai. Ya kan? Harus dimulai Bapak Ibu, enggak bisa tunggu nanti. Wah, tunggulah dulu, biarlah dulu ku tengok, biarlah Bapak Ibu. Nah, ini tadi dia Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau iman Kristen itu mengajarkan jangan pandang orang. Kalau orang mau memberikan ini, ya udah dialah itu. Kalau aku yang bisa segini, ya udah segini. Kenapa rupanya? Kalau ketika engkau hanya memandang orang Bapak Ibu, disinilah letak persoalan, imanmu tidak akan pernah bisa tumbuh Bapak Ibu. Karena apa? Keajaiban memberi itu harus dimulai dari siapa? Dari diri kita Bapak Ibu. Jangan kau pandang orang, karena kalau memandang orang Bapak Ibu, disinilah letak kesulitan kita untuk menerima mujizat itu tadi Bapak Ibu. Untuk ambil bagian daripada untuk menghadirkan mujizat itu Bapak Ibu, terkendala dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena susah memberi. Kenapa orang susah memberi Bapak Ibu? Karena salah motivasinya memberi. Iya kan? Motivasi memberi Bapak Ibu sebagai ungkapan rasa syukur. Iya kan? Tapi kalau cara yang dilakukannya Bapak Ibu adalah untuk pancingan untuk mendapatkan sesuatu, nah ini yang menjadi keliru. Ya kan? Maka kita harus pisahkan itu Bapak Ibu. Kalau mau memberi ya memberi aja, jangan buat pancingan. Nah, kayak seperti mau mancing ya kan, kayak itu. Kasih umpan dulu baru dimakan ikan. Maka apa Bapak Ibu? Ketika bukan nggak bisa dilakukan, bisa Bapak Ibu. Tapi ini menjadi dilema dia Bapak Ibu. Ya. Kenapa dilema? Ya itu tadi, ketika tidak kunjung dia sudah memberikan, tidak kunjung dapat, tidak kunjung datang, ini menjadi masalah. Ya kan? Wah, aku udah rajinnya aku sudah memberikan kini, aku sudah mau. Maka akhirnya apa Bapak Ibu? Dia tidak mau lagi memberi. Padahal Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa ketika engkau tidak memberi, jangan berharap Bapak Ibu mujizat itu bisa terjadi. Tidak Bapak Ibu, tidak bisa dia. Harus kita mulainya memberikan hati, memberikan waktu, memberikan pikiran, bahwa mujizat itu bisa terjadi Bapak Ibu dalam segala hal pun. Gak usah cerita kita dalam gereja ini, bukan. Dalam kehidupan kita pun, mujizat memberi itu Bapak Ibu, kalau tidak kita mulai, tidak akan bisa. Contoh, memberikan maaf. Kalau nggak dimulai Bapak Ibu, nggak ada itu. Kayak mana pula berantem umpamanya suami istri? Kalau tidak memberikan maaf, bisa damai. Wah, mana ada itu? Nggak ada itu. Iya kan? Kalau terjadi perselisihan Bapak Ibu, kalau tidak mau memberi damai, memberi maaf, apa bisa? Enggak Bapak Ibu. Memberi ini adalah langkah utamanya gitu loh. Memberikan hatimu, memberikan pengampunan, memberikan maaf, memberikan uangmu, memberikan waktumu. Memberi mulainya Bapak Ibu. Tapi ingat, jangan mengharapkan sesuatu. Wah, kalau aku nanti minta maaf, ya kan, supaya bisa aku makan katanya. Wah, kalau aku nanti minta maaf supaya bisa nanti kalau itu tadi Bapak Ibu, itu menjadi sebuah dilema. Karena apa? Ketika itu kau lakukan Bapak Ibu, itu tidak terjadi, maka kau akan menjadi sulit Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bisa menikmati mujizat Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Semakin kita tidak memberi, semakin mujizat Tuhan itu tidak datang sama kita. Akhirnya kita kan jadi malas untuk memberi, gitu loh. Akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Ya, yang kemudian apa Bapak Ibu? Kenapa kita tidak mampu dan tidak mau memberi? Memberi tidak dengan sukacita Bapak Ibu. Ya. Baru yang berikutnya adalah pamer kesalehan supaya dipuji orang. Nah, ibarat mancis Bapak Ibu, ya kan? Cak, pinjam dulu mancis 2. Ya, pinjam 2 mancis. Ya, Bapak Ibu, mancis 2 ini ibarat memberi. Apinya ini, ya kan? Apinya ini dia mampu memberikan gini, ya kan? Nggak hilang apinya, tetap memberi, ya kan? Ini habis mati, tinggal tekan aja gitu, ya kan? Ini memberi Bapak Ibu, sebenarnya tidak akan mengurangi apa yang harusnya engkau peroleh gitu. Nggak mengurangi dia Bapak Ibu. Ini adalah konsepnya memberi Bapak Ibu. Ya.
Konsep memberi seperti itu, sebenarnya kau tidak akan pernah merasakan kerugian. Ketika engkau memberikan perhatian, ketika engkau akan memberikan waktumu, ketika engkau memberikan uangmu, Bapak Ibu, kau sebenarnya tidak rugi. Awalnya aja Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi, karena ada angin, sebenarnya apinya itu ditarik Bapak Ibu. Ditarik dia itu. Ketika itu ditarik, seolah-olah kita merasa rugi Bapak Ibu. Iya kan? Kita akan apinya itu ditarik dia Bapak Ibu, ditarik, rup, katanya kan, kayak gitu kan. Ketika kita memberi pun Bapak Ibu seperti itunya. Ketika kita mau memberikan seseorang, seperti ada sesuatu yang ditarik dari kita. Bapak Ibu, itu tidak berlangsung lama. Ya kan? Sama ketika kita memberikan waktu untuk orang, sama ketika kita memberikan uang untuk orang, sama kita memberikan apapun Bapak Ibu. Seperti ada yang keluar dari dalam diri kita, dan itu yang akan membuat diri kita sepertinya rugi, padahal tidak Bapak Ibu. Itu sebentar aja. Akan kembali seperti normal. Ya kan? Akan normal kembalinya itu. Tapi disinilah Bapak Ibu keajaiban memberi itu tadi, bahwa akhirnya semuanya akan tercukupi. Semuanya akan terpenuhi. Semuanya akan tersedia Bapak Ibu ketika engkau mulai untuk memberi. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mari kita baca secara bersama-sama, kita mulai. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, ini jelas firman Tuhan, ya kan, yang sudah kita baca pada hari ini. Siapa yang menyebar harta, ya kan, dia bertambah kaya. Kenapa Bapak Ibu? Ya memang udah pasti Bapak Ibu. Orang lain akan memperhatikan dia, orang lain akan menolong dia, orang lain akan membantu dia. Karena apa? Dia akan menjadi orang yang bermurah hati. Dia akan mau menolong ke sana, mau menolong ke sana, mau menolong ke sana. Ketika dia dalam keadaan kesulitan, maka ya mungkin ada satu duanya itu Bapak Ibu yang enggak mengingat. Tapi pada dasarnya orang akan ingat kebaikan dan kemurahan hatinya. Ketika engkau berkesulitan, maka 1000 tangan orang akan membantu. Itu udah hal yang nggak usah pun Bapak Ibu kita cerita tentang Alkitabnya, cerita tentang duniawinya pun begitunya Bapak Ibu. Ya kan? Walaupun memang ada 1-2 orang ketika kita tolong dia tidak merasa pernah kita tolong. Tapi 1-2-nya itu Bapak Ibu. Bikinlah 3, bikin 5. Tapi di antara 100 yang kau tolong, saya yakin percaya akan lebih banyak lagi yang akan kita dapat. Maka pada hari ini Bapak Ibu, mari kita yakinkan hati dan diri kita bahwa ketika engkau memberi, maka itu akan membukakan mujizat yang akan engkau terima di dalam kehidupanmu. Ya, jangan pernah takut Bapak Ibu. Maka mulailah memberi Bapak Ibu. Jangan pernah merasa kekurangan. Memang pada awalnya kita akan merasa kekurangan, tapi nggak lewat Bapak Ibu. Paling 1 detiknya itu. Tek, katanya ditarik apinya itu tadi. Udah, siap, itu normal lagi. Nggak lama-lama itu Bapak Ibu. Maka pada hari ini, biarlah kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui firman Tuhan, keajaiban untuk memberi. Maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu menyediakan ataupun membuat keajaiban itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak Bapak Ibu, kita tidak hanya menunggu mujizat. Ya. Banyak orang Bapak Ibu maunya dia menunggu mujizat aja. Hari ini saya mau katakan, mari kita membuat mujizat itu Bapak Ibu. Amin. Kita membuat mujizat, jangan menunggu mujizat Bapak Ibu. Kalau sampai menunggu kita, nggak pernah menang kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita menjadi pembuat mujizat Bapak Ibu, dengan cara apa? Seperti seorang anak tadi, dia memberikan. Maka kita yakin dan percaya mujizat itu akan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.